Orang sekarang maunya instan. Sampai-sampai anak-anak kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi konten kreator. Mau jadi apa cita-citanya? TikTokers. Lompat-lompat, lari-lari, dapat duit. TikTok itu isinya dua, ulat pinang dan ulat sagu. Semua mau viral, mau viral, mau viral. Akhirnya buat konten yang kurang ajar. Orang makan mie, dia makan kecoa. Akhirnya keracunan, mukbang, mati. Makin viral, makin mati, makin viral. Mau dibawa kemana umat manusia ini? Kita di pondok dididik untuk anak muda yang tegar menghadapi masa depan, nggak cengeng. Orang tua, saya sebagai ayah, ibu sebagai ibu, bapak sebagai ayah, kita ini khawatir bukan anak kita miskin. Insya Allah Allah maha kaya, anak kita kaya-kaya insya Allah, amin. Yang kita khawatirkan anak nggak bisa mengelola hidup. Setelah kita mati dia bukan ngurus tanah, jual tanah. Setelah kita mati dia bukan cari makan tapi nggak makan. Maknanya tidak ada jalan lain untuk menjaga anak kita dari narkoba, dari sabu-sabu, dari ganja, dari pil anjing gila, dari mabuk lem kambing, mabuk pertamax. Luar biasa anak-anak sekarang, Bu. Zaman dulu orang minum khamar mau mabuk, sekarang ke pom bensin beli pertamax. Dibeli satu botol untuk dihirup supaya mabuk. Enggak mabuk-mabuk, rupanya bensin oplosan. Pergi ke toko bangunan untuk beli lem kambing. Ternyata toko bangunan ngaku banyak anak-anak beli lem di sini Pak Ustadz. Rupanya dibuka, dihirup, ngelem. Siapa yang bisa menyelamatkan ini? Ibu nggak bisa karena ibu sibuk. Bapak juga nggak bisa, Pak. Bapak boleh jenderal, bapak boleh dokter spesialis, tapi untuk menjaga anak yang bisa menjaganya tinggal satu benteng, pondok pesantren. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah ini kepanasan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau ditambah umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan acara kita pagi menjelang siang ini menambah umur dan menambah rezeki insyaallah. Kita bisa bersilaturahim dengan Bapak Wakil Bupati, bisa bersilaturahim dengan Bapak anggota DPD, bisa bersilaturahim dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan tentu saja Kiai, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ghuraba, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi Kiai sudah ngasih tahu kita, katanya tanah ini tanah wakaf. Wakaf itu artinya berhenti. Kenapa disebut berhenti? Karena hasilnya tidak lagi masuk ke kantong kita. Jadi kalau kita punya kebun kelapa, kebun karet, kebun sawit, tiap bulan hasilnya masuk ke rekening kita, tapi setelah kita wakafkan, dia berhenti, dia insya Allah jadi bekal sebagai amal jariah sampai hari kiamat nanti insya Allah. Saya mau
setelah acara ini nanti hadirin hadirat ini mewakafkan tanah lebih luas lagi insya Allah. Amin. Saya mau jangan hanya sekedar tablik akbar ngaji, pulang dari sini berduyun-duyun masyarakat Sorong datang ke kiai. Kiai, itu ada tanah, itu ada tanah, itu ada tanah, saya wakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu. Yang diwakafkan itu alhamdulillah ini sudah ada 2 hektar dan ada 1 hektar nanti untuk putri, tapi 3 hektar itu luas kalau dibanding 3 meter. Tapi kalau dibanding santri kita nanti akan ribuan insya Allah. Amin. Maka diperlukan pesantren yang tanahnya luas. Mudah-mudahan berkat doa semua yang hadir ini bertambah luaslah tanah wakaf ini insya Allah. Kalau saya lihat dari pagarnya ini kelihatannya sampai ke hutan ujung sana. Amin. Dari bunyi aminnya sepertinya kurang yakin. Nah, tanah wakaf itu la yuhabu, tidak bisa dihibahkan ke orang lain. Wala yurasu, tidak bisa diwariskan ke anak cucu. Wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Karena namanya di akte notaris yayasan dan di BPN Badan Pertanahan Nasional tidak milik kiai, tapi milik badan wakaf yayasan yang terdiri dari pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara. Dan kalau itu diwariskan atau dijual belikan bisa kena pidana penjara. Maka tanah ini jangan khawatir, insya Allah mudah-mudahan inilah yang akan menjadi bekal kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mati semua ini tinggal, mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, istri besar tinggal. Yang mengalir untuk kita inilah kelas-kelas. Di satu kelas ada 30 santri. 30 santri baca kitab bahasa Arab, baca Quran, tajwid, tahsin, tahfiz, pagi, petang, siang, malam. Jam 3 malam santri sudah bangun tahajud, sholat witir. Selesai itu ngulang hafalan bacaan Quran. Setelah itu ngapal hafalan baru 1 halaman. Setelah itu sholat subuh, zikir, baca Quran, murojaah. Mandi-mandi, bersih-bersih, masuk kelas pagi sampai zuhur. Habis zuhur masuk kelas sampai asar. Habis asar olahraga sampai maghrib. Dari maghrib ke isya ngulang hafalan. Habis isya makan malam, jam 10 malam baru tidur. Nggak ada handphone, nggak ada TV, nggak ada gadget, nggak ada game online, nggak ada Upin Ipin, nggak ada Spiderman, nggak ada Wonder Woman, nggak ada Batman. Mereka di sini hanya belajar. Maka yang paling beruntung adalah bapak ibu yang sudah mendaftarkan anaknya di pesantren modern Al-Ghuraba Sorong. Bagi yang belum, daftarkan segera. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair. How are you today? Alhamdulillah, I am fine. Ternyata perempuan menjawab jawabannya lebih panjang. Itu menunjukkan perempuan lebih lancar ngomong bahasanya. Memang laki-laki itu jarang berkata-kata. Masya Allah, tabarakallah. Padahal saya nanyanya tadi nggak ada, saya tanya santri aja yang jawab ya, nggak ada. Tapi begitu saya tanya, maka yang menjawab adalah santri. Sekarang saya tanya, apa kabar semuanya? Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Anak bapak, anak ibu di sini sudah belajar bahasa Arab, sudah belajar bahasa Inggris. Waktunya tidak habis oleh internet. Saya
Anak saya, ponakan saya, anak adik saya, anak santri, anak tetangga nggak bisa di rumah, Bu. Anak saya, ponakan saya wajib mondok. Kalau nggak mau mondok, dipecat jadi anak dan ponakan. Oh, kejam sekali Ustadz Somad. Karena saya nggak bisa ngontrol mereka 24 jam. Handphonenya, TV-nya, gadgetnya, laptopnya, iPad-nya. Yang bisa menyelamatkan kita di akhir zaman ini tinggal satu, pondok pesantren. Alhamdulillah, pondok pesantren Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur, ternyata alumni-alumninya terbang sampai ke Papua, dan di Sorong mereka mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantren itu bernama Pondok Modern Al-Ghuraba Sorong. Dan Ustadz Somad sudah sampai kemari. Nanti kalau ada yang nanya, Ustadz Somad tahu pesantren Al-Ghuraba yang didirikan oleh alumni-alumni Gontor. Apa kamu nggak lihat update status saya? Saya sudah sampai ke sana, sudah ketemu dengan santri-santrinya, sudah ketemu dengan Bapak Wakil Bupati, dengan DPD, dengan DPR, Ketua MUI-nya. Pertemuan kita ini pertemuan yang dituliskan malaikat di Lauhil Mahfuz, dan insya Allah bersama kita di pesantren Al-Ghuraba ini, bersama juga nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Anak-anak santri nggak akan betah di pondok kalau orang tuanya setiap menjenguk membawa bekal air mata. Tolong jangan bawa kemari air mata, tapi bawakanlah mata air. Tanya mana sumur bor untuk mandi, untuk wudhu, untuk minum. Tanya mana toiletnya. Saya mau setelah pengajian ini banyak wali-wali santri yang datang kemari nanya mana asramanya, mana kamarnya, mana kantornya, mana toiletnya. Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Bantu Pak, ini bukan untuk kiai, ini bukan untuk pondok, ini untuk anak-anak kita, supaya mereka tenang, aman, nyaman, adem, ayem, tentrem, tenang, belajar selama 6 tahun. Setelah 6 tahun mengabdi 1 tahun, setelah itu mereka akan kuliah ke Harvard University. Mereka akan dapat beasiswa dari Cambridge University. Ustaz kok yakin sekali? Karena Gontor kelebihannya adalah bahasa Inggris. Itu kelebihan Gontor. Kalau ada anak santri baca kitab, biasa. Ada anak santri bahasa Arab, biasa. Tapi kelebihan Gontor, alumninya adalah TOEFL, Test of English Foreign Language. Adapun di Al-Azhar Kairo tidak terhitung lagi anak IKPM, Ikatan Alumni Pondok Modern Gontor. Jadi adik-adik yang sudah ada di Al-Ghuraba ini linknya internasional insya Allah. Dari Maroko sampai Merauke. Maroko belahan barat tempat tenggelam matahari, Merauke yang ada di Papua. Maka insya Allah masa depan ada di tangan adik-adik sekalian insya Allah. Tidak banyak yang sabar untuk mengelola pesantren ini Bapak Ibu. Orang sekarang maunya instan. Sampai-sampai anak-anak kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi konten kreator. Mau jadi apa cita-citanya? TikTokers. Lompat-lompat, lari-lari, dapat duit. TikTok itu isinya 2, ulat pinang dan ulat sagu. Semua mau viral, mau viral, mau viral. Akhirnya buat konten yang kurang ajar. Orang makan mie, dia makan kecoa. Akhirnya keracunan, mukbang, mati. Makin viral, makin mati, makin viral. Mau dibawa kemana umat manusia ini? Maka yang bisa menyelamatkan ini adalah pondok pesantren. Alhamdulillah, mestinya Bapak Ibu datang minta ke Gontor. Mestinya saudara-saudara saya dari Sorong ini datang menghadap Kiai Hasan Abdullah Sahal
untuk minta supaya santrinya mau buat pondok. Tapi rupanya doa-doa munajat Bapak Ibu di tengah malam dikabulkan Allah. Datang alumni Gontor kemari buat pondok, tanahnya sudah ada, bangunannya ada, Masjid Jami Al-Ghuraba, dan tinggal kita menjaganya saja. Siap menjaga pesantren modern Al-Ghuraba? Insya Allah. Kalau ada yang mengatakan orang belajar di pesantren itu radikal, negara Republik Indonesia merdeka melawan Belanda karena anak-anak pesantren. Betul? Betul dari mana? Itu nampaknya yang radikal sudah mulai marah itu. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa beli minyak duyung. Kenapa mereka marah? Karena melihat payung. Ini gerakan mak-mak garis keras ini, Bu. Hati-hati. Mereka rudal payungnya dari belakang nanti. Nah, akhirnya dikuncupkan payungnya. Memang semua ada resikonya memang. Yang pasang tenda di belakang jauh, bagi mereka wajah Ustadz Somad nggak terlalu penting. Yang penting nggak kepanasan. Itu filosofi mereka yang di sana. Adapun yang di depan ini nggak apa-apa panas. Yang penting bisa kami yakinkan bahwa Ustadz itu memang asli, original. Dan Allah Maha Kaya, dibuatnya supaya nggak terlalu panas tanahnya, akhirnya hujan. Dan yang paling mengkhawatirkan, kemarin sore kami pergi ke Pulau Matan, saya lihat hujan. Gimana ini besok? Ternyata berkat doa orang Sorong, akhirnya kita bisa bertemu dalam suasana yang tenang ini, insya Allah. Inilah doa orang-orang yang mustajab dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu kalau menjenguk anak ke sini, anak-anak santri, adik-adik dijenguk 1 bulan berapa kali? 1 kali. Alhamdulillah. Ustadz Somad dulu di pondok dijenguk berapa kali? Saya mondoknya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ibu saya tinggalnya di Riau. Masih satu pulau Sumatera. Tapi dari Riau ke Sumatera Utara naik bis 12 jam. Jadi saya dijenguk ibu saya 1 tahun sekali. Putus urat rindu saya. Jadi kalau ada santri yang ngeluh dijenguk sebulan sekali, dengarkanlah cerita Ustadz Somad ini. Setahun sekali. Ibu, anaknya yang minta jenguk sering, tolong ikut almarhumah ibu saya. Jenguk setahun sekali ya. Siap? Hidup ini tergantung kita membandingkan dengan siapa. Kalau dibandingkan dengan orang yang tinggal di rumah pagi, petang, siang, malam ketemu ibunya. Tapi kalau dibandingkan Ustadz Somad dulu setahun sekali, maka adik-adik di sini setahun 12 kali. Alhamdulillah. Ustadz Somad dulu di pondok gimana Pak Ustadz? Kami dulu di pondok santrinya 1.800. Jadi kalau ngantri bulan puasa mau ngambil makanan nasi, Allahumma laka sumtu, minum air putih dulu. Ngantri mau ngambil nasi, pas mau ngambil nasi azan isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Mudabbir, Ustadz, salu. Salat. Begitu selesai sholat, karena badan saya kecil, ngantri lagi, paling ujung lagi belakang. Itu maka saya kurus sampai sekarang. Jadi adik-adik di sini syukur, alhamdulillah. Saya dulu mondok, dindingnya papan, tapi di pesantren Al-Ghuraba dindingnya beton, batu. Saya dulu mondok, tempat tidurnya kami satu kamar 20 orang, susunannya ikan sarden. Alhamdulillah,
Ternyata di pesantren kita dididik mandiri, mandi sendiri. Kita di pondok dididik untuk anak muda yang tegar menghadapi masa depan, nggak cengeng. Orang tua, saya sebagai ayah, ibu sebagai ibu, bapak sebagai ayah, kita ini khawatir bukan anak kita miskin. Insya Allah Allah maha kaya, anak kita kaya-kaya insya Allah, amin. Yang kita khawatirkan anak nggak bisa mengelola hidup. Setelah kita mati dia bukan ngurus tanah, jual tanah. Setelah kita mati dia bukan cari makan, tapi nggak makan. Tapi insya Allah kalau kita didik dia di pesantren, dia sudah bisa mengatur jam pelajarannya, jam tidurnya, berdisiplinnya, berpakaiannya, maka tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan anak bangsa ini adalah pondok pesantren. Ustadz Fadlan dengan kami kemarin pagi tadi langsung terbang pulang ke Jakarta. Beliau sadar bahwa cara berdakwah adalah dengan mendirikan pondok pesantren. Beliau punya pesantren di Bekasi, santrinya ribuan. Ustadz Somad ini cuma ceramah pesantren. Kiai Hasan Abdullah Sahal mengiring kami pulang bulan Mei 2021. 1 Juni 2021 kami terima santri pertama Ma'had Az-Zahra, yang tujuan awalnya hanya untuk menjaga hafalan Quran Ustazah Fatimah. Sekarang sudah masuk tahun yang kelima. Jadi apa maknanya? Tidak ada jalan lain untuk menjaga anak kita dari narkoba, dari sabu-sabu, dari ganja, dari pil anjing gila, dari mabuk lem kambing, mabuk pertamak. Luar biasa anak-anak sekarang, Bu. Zaman dulu orang minum khamar mau mabuk, sekarang ke pom bensin beli pertamak. Dibeli 1 botol untuk dihirup supaya mabuk. Enggak mabuk-mabuk, rupanya bensin oplosan. Pergi ke toko bangunan untuk beli lem kambing. Ternyata toko bangunan ngaku banyak anak-anak beli lem di sini Pak Ustadz. Rupanya dibuka, dihirup, ngelem. Siapa yang bisa menyelamatkan ini? Ibu nggak bisa karena ibu sibuk. Bapak juga nggak bisa, Pak. Bapak boleh jenderal, bapak boleh dokter spesialis, tapi untuk menjaga anak yang bisa menjaganya tinggal 1 benteng pondok pesantren. Dulu bapak ibu dari Papua mesti ke Pulau Jawa, mesti ke Pulau Madura Al-Amin Prenduan, mesti ke Darussalam Gontor Ponorogo. Sekarang nggak perlu lagi terbang jauh-jauh, tinggal datang ke Sorong, daftarkan ke Pondok Modern Al-Ghuraba sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Dia memang iklan itu setiap 15 menit sekali. Untuk apa Ustadz iklankan pondok ini? Apa untungnya bagi Ustadz Somad? Jangan-jangan Ustadz dengan Kiai ini sudah ada main mata, 1 santri dapat berapa persen? Saya cuma ingin dapat 1, Bu. Saya cuma ingin dapat 1, Pak. Kalau saya mati, ada pahala yang mengalir ke kubur saya. Ketika malaikat bertanya, kenapa kau jadi baik, Nak? Kenapa kau jadi anak soleh, Nak? Kenapa kau menjadi penghafal Quran, Nak? Karena aku masuk ke Pondok Modern Al-Ghuraba. Taunya dari mana? Taunya dari video pendek yang diupload di Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Siapa yang ceramah? Ustadz Abdul Somad. Saya mendapat pahalanya. Ibu setuju? Dari bunyinya sepertinya kurang setuju. Enak sekali Ustadz Somad dapat pahala. Dia nggak pernah pembebasan tanah, dia nggak pernah nyumbang bangun kelas, dia nggak pernah nyumbang bangun masjid. Tiba-tiba dia datang ceramah, dia dapat pahala. Ya kalau ibu nggak setuju nggak apa-apa, pahalanya tetap ngalir ke saya. Tapi yang paling banyak pahalanya adalah ibu, karena ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari. Di Sorong mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah, hebat orang Sorong ini. Kita nanya dia ketawa. Ini menunjukkan ibu-ibu ini nggak punya masalah hidup dan nggak punya utang. Karena orang kalau banyak utang nggak bisa senyum lepas begini.
Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas. Banyak juga yang punya utang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntung Bapak Ibu semuanya. Ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan, meregang nyawa, menyusukan 2 tahun, menyekolahkan, pahala yang paling besar anak ibu hafal Quran 30 juz. Amin. Anak hafal Quran 1 hari ngulang hafalannya 2 juz, berarti 1 bulan dia khatam 2 kali, berarti 1 tahun dia khatam 24 kali. 24 hataman Quran mengalir ke makam ibu. Bapak ya dapat juga, cuman sekali. Karena kata Nabi, man ahaqqun nas bi husni suhbati ummuka, ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Bapak. Bapak yang mau dapat 3 kali, coba yang 3 ini Pak. Mengandung, melahirkan, dan menyusukan. Kira-kira ibu itu lebih mulia dari bapak atau bapak lebih mulia dari ibu? Tentu saja ibu yang menang karena kalian ramai. Bapak-bapak yang hebat-hebat, bapak ketua MUI, bapak wakil bupati, bapak kapolres, bapak dandim, bapak DPD, semua bapak-bapak ini hebat-hebat. Tapi mereka semua dilahirkan oleh perempuan. Ada yang dilahirkan laki-laki? Enggak ada. Maka beruntunglah ibu. Anak-anak ibu akan menjadi pemimpin masa depan, insya Allah. Jaga dengan baik. Dan anak-anakku sekalian, adik-adik santri, nanti kalau libur pulang ke rumah, jangan seperti kuda lepas kandang. Di pondok bangunnya jam 3, dibangunkan mudabir, ustadz, kum, wake up. Sampai di rumah bangun jam 8 balas dendam. Kalau bisa tetap bangun, malah orang tuanya yang dibangunkan. Sayup-sayup jam 3 malam ibu mendengar suara dari samping kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Siapa yang meninggal? Duh, jam 3 ada orang baca Yasin. Siapa ini? Rupanya ibu lihat di kamar. Masya Allah Pak, anak kita tahajud di sebelah. Begitu pintu dibuka, rupanya TV belum mati. Saudara yang dimuliakan Allah, lihatlah anak-anak perempuan kita, jilbabnya panjang, bajunya panjang. Anak ibu di pesantren Al-Ghuraba ini, sehelai rambutnya pun tidak ada yang kelihatan. Dan mereka tidak bisa pandang-pandangan dengan laki-laki. Karena laki-laki dibuat di depan, perempuan dilihat di belakang. Perempuan hanya melihat tengkuk laki-laki. Dan laki-laki nggak mungkin ngelihat ke belakang. Hati-hati, salah lihat, mau ngelihat anaknya, rupanya emaknya. Iya, tapi Ustadz Somad bisa ngelihat. Jarak kami jauh dan saya sudah tua. Mata saya rabun. Ini nggak jelas nih, mana yang santri, mana emaknya. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu datang kemari bawakan semangat, ibu. Siap ibu bawakan semangat? Begitu saya mau semangat takbir, topi saya turun ke bawah. Jangan datang kemari membawa kesedihan. Ibu datang kemari, sapu pundak anak, bacakan Al-Fatihah, hembuskan ke kepalanya. Kau akan menjadi anak soleh yang mengalirkan pahala kepadaku, nak. Kau yang akan menjadi amal jariahku, nak. Kau yang akan menjadi pemimpin ulama masa depan, pemimpin-pemimpin di Papua ini, nak. Begitu. Ini banyak orang tua jenguk anak ke pondok, lihat kasurnya tipis, nangis. Lihat makanannya di dapur, nangis. Ketika anaknya ditanya apa nasihat dia, nangis. Ibu kalau mau nangis jangan di sini. Waktu melihat anak, kuatkan semangatmu, tegarkan jiwamu. Pas mau nangis, pergi ke pantai sana. Pergi ke pantai, udah dekat laut, nangis lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
insya Allah anaknya sudah kuat, ibunya sudah kuat. Bapak, kalau nanti pulang dari pesantren modern Al-Ghuraba, nampak ibu nangis, matanya bengkak sebesar telur angsa, bapak mesti mampu menyabarkan. Sabar mah, lebih baik kamu nangis sekarang daripada nangis 10 tahun lagi, 20 tahun lagi karena dia pecandu narkoba, karena dia ditangkap Badan Narkotika Nasional, karena dia LGBT, na'udzubillah. Lebih baik nangis sekarang. Rupanya si ibu juga tidak bisa ditenangkan. Enak aja kamu menyuruh saya diam, saya yang mengandung dia. Kalau kamu mau masukkan anak ke pondok, hamil sendiri, tinggalkan ke pondok. Al-mu'minun, bapak-bapak, wal mu'minat, ibu-ibu, ba'duhum awliya'u ba'd, saling tolong menolong. Pak Ustadz, anak saya di pondok, ini bapak-bapak yang ngadu ke saya, anak saya ke pondok, istri saya nggak nangis Pak Ustadz. Terus apa masalahnya Pak? Saya yang nangis Pak Ustadz. Bapaknya pula yang nggak tahan. Ternyata memang laki-laki ini kelihatannya ya tegar, tapi lebih melo dari ibu-ibu. Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT, ibu sama bapak mesti sepakat, kita mesti sama-sama kuat, mak. Mama menguatkan papa, papa menguatkan mama. Setelah itu anak kita doakan tiap malam. Jangan pernah lupa sholat hajat tiap malam. Usolli sunnatal hajat. Hajatnya supaya anak betah, supaya anak tahan, terbuka pintu hatinya, ngapal Quran bahasa Arab. Jangan menyepelekan anak yang di pondok. Ini sekarang banyak anak di pondok disepelekan. Ada orang nanya, anakmu kenapa masuk pondok? Ya itulah karena nggak bisa masuk SMP negeri kemarin. SMP pelajarannya cuma 5 Pak, cuma 5 Bu. Fisika, kimia, bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia, lulus selesai. Di pondok kita hitung sama-sama ya, nahwu, shorab, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, bahasa Arab, arud qawafi, hadis, mustalah hadis, tafsir, ulumul Quran, dan tetap belajar umum, bahasa Inggris, fisika, biologi, matematika, bahasa Inggris, 20 pelajaran. Jangan sangka anak di pondok, ini Pak Ustadz, anak saya ini di pondok bandel sekali. Sebelum masuk pondok dia udah bandel duluan. Karena dia tidak diterima di mana-mana, baru dibuang pondok. Pondok bukan tong sampah, guys. Anak yang tercerdas, anak yang terpandai, anak yang terhebat, masukkan ke pesantren Al-Ghuraba, maka mereka akan menjadi pakar-pakar bahasa Arab, bahasa Inggris, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Jangan sangka anak pondok ini nggak hebat seninya. Tuh, itu yang gambar apel tahunan, pekan perkenalan khutbatul ars. Jadi di pondok ini ada tradisi santri baru kenalan dengan pondok, pekan orientasi kalau di kampus. Di pondok namanya khutbatul ars. Sekarang orang udah nggak nulis lagi Pak, cukup digital printing, dicetak dengan internet. Tapi pesantren masih mempertahankan ngelukis sendiri, kaligrafi sendiri, gambar sendiri, seni sendiri. Tuh karya anak pesantren. Sekarang anak-anak sudah nggak bisa nulis Arab, sudah nggak bisa buat hiasan-hiasan dinding. Kenapa? Semuanya serba digital printing, internet, comot-comot, kopi-kopi, print, tempel jadi. Pesantren modern Al-Ghuraba Sorong masih mempertahankan karya seni. Lihat lukisan anak-anak kita, Masya Allah, tabarakallah. Itu kalau dilihat gambarnya itu, dia bisa jadi apapun. Mau jadi pramuka, bisa. Mau jadi orang berdasi pejabat, bisa. Mau jadi ulama, bisa. Mau jadi anak band, pembalap, bisa. Ustadz kok tahu? Saya nebak-nebak aja. Begitu juga dengan yang perempuan. Mau jadi penceramah, ustazah, bisa. Mau jadi pakar pramuka, disiplin, bisa. Mau menjadi ibu nyai, pimpinan pesantren, bisa. Mau menjadi perempuan yang modis, tidak meninggalkan religiusitas keagamaannya, bisa. Karena di pondok ini mereka dididik untuk semuanya. Komunikasinya bagus, pakaiannya rapi, bersih,
mereka insya Allah akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di negara kesatuan Republik Indonesia ini insya Allah. Amin. Karena kita semua ini akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat jangan kuat-kuat, ada pejabat. Ustaz astagfirullah. Ustaz Somad ini fi'il madhi anakku. Apa itu fi'il madhi? Past tense, masa lalu. Sedangkan kalian adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apa? Present and future. Fi'il madhi itu barisnya nggak pernah berubah anakku. Daraba, fa'ala, qatala, hadara, zakara, akala, nama. Fi'il madhi mabniun alal fathi, selamanya baris atas. Begitu juga dengan Ustaz Somad. Fi'il madhi nggak pernah berubah. Yang berubah itu kalian. Kadang-kadang yadribu, tapi kalau masuk amil bisa ayyab riba, dan bisa menjadi lam yadrib. Kalian bisa berubah. Semua mengalami perubahan di dunia ini. Dulu ini hutan rimba, sekarang jadi pondok pesantren. Dulu bukan apa-apa, sekarang menjadi siapa-siapa. Yang tidak berubah itu satu, perasaan aku ke kamu. Bahwa saya punya perasaan bahwa kamu akan menjadi pemimpin masa depan. Jangan lupa doanya ibu. Ad-doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Maka kalau ibu mensupport anaknya, bapak mensupport anaknya, alhamdulillah kepala daerah kita, wakil bupati kita adalah kiai, ustadz, tentu saja beliau mensupport pondok pesantren Al-Ghuraba dan dakwah insya Allah. Bapak DPD kita di tengah kesibukannya, senator yang berkantor di Senayan, wakil dari provinsi, satu provinsi cuma 4 orang, 3 orang, dan beliau datang ke pondok kita. Bapak DPRD perjuangkan undang-undang perda pondok pesantren, karena itu akan menjadi payung hukum. Kepala daerah bisa membantu kalau ada payung hukumnya. Yang membuat payung hukumnya adalah anggota dewan legislatif. Kalau tingkat kabupaten, kota, provinsi namanya perda, peraturan daerah. Kalau tingkat nasional negara namanya undang-undang pondok pesantren. Insya Allah kalau kita bersama, adapun orang-orang kayanya, pejabatnya nolong pesantren, bapaknya nolong pesantren, ibunya nolong pesantren. Orang-orang kayanya menolong pesantren dengan hartanya, dengan uangnya, dengan mobilnya. Kira-kira mobil bisa dibawa mati nggak? Bisa. Oh, mana ada mobil bisa dibawa mati? Mobil yang diwakafkan. Orang kaya yang ada di Sorong, wakafkan mobilnya, mobil gratis. Siapa yang naik mobil ini gratis. Mobil apa? Mobil ambulan. Syarat naiknya 2, sakit mati. Wakaf mobil operasional pesantren. Ustadz ngomong begitu aja, itu mobil kenapa nggak Ustadz wakafkan? Itu mobil panitia. Ngapain Ustadz ceramah begitu di pondok pesantren ini? Ini kan kami semua yang nonton, yang dengar. Nampaknya saya memang ngomong di pesantren Al-Ghuraba Sorong, tapi yang menonton ini seluruh umat manusia dari Maroko sampai Merauke, karena mereka akan melihat video ini di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Anak pesantren langkahnya berwibawa. Langkah berwibawa karena dia rajin membaca. Siapapun yang datang ke Papua, jangan lupa mampir ke pesantren Al-Ghuraba. Nah, jadi nanti kalau datang mendarat pesawat di Sorong, siapapun yang datang dari ujung Sumatera Aceh, dari Lampung, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Maluku, oh, Ustadz Somad dulu datang ke pesantren. Apa dulu pesantren yang didatangi Ustadz Somad? Pesantren Al-Ghuraba. Datanglah kemari, bertemu dengan santrinya, bertemu dengan kiainya. Insya Allah ini adalah ladang amal kita yang akan melahirkan amal soleh, yang akan menolong kita
ketika pada hari itu tidak ada yang bisa menolong kecuali amal soleh, bukan somad. Tadi saya dipesankan Ustadz Somad ceramahnya sampai jam 11. Ternyata memang betul sekarang sudah jam 11. Karena habis ini kami langsung menuju Raja Ampat. Nanti malam acara, besok pagi peresmian masjid di Raja Ampat yang dulu saya letakkan batu pertamanya. Saya sudah lupa, saya kira batunya nggak bertambah-tambah. Rupanya sudah siap masjidnya, besok diresmikan. Dan besok ada 4 titik di sekitar kota Sorong hari Ahad besok. Kemudian 1 titik terakhir hari Senin subuh di Masjid Raudah. Selesai itu saya pun akan ke airport dan pulang ke Pekanbaru. Perjuangan ke Papua ini Masya Allah tabarakallah Bapak Ibu. Dari Pekanbaru Riau ke Jakarta 1,5 jam. Dari Jakarta terbang ke Papua ke Sorong itu 3 kali bangun belum sampai-sampai. Bangun lihat jendela masih hitam. Lihat lagi masih hitam. Tiba-tiba seperti mimpi ada bidadari, rupanya pramugari. Akhirnya kami pun sampai ke Papua. Yang dulu waktu SD melihat peta-peta, ini ada huruf K, Sulawesi. Ini ada seperti gambar burung besar. Inilah dia Papua. Dulu tidak pernah terlintas di pikiran saya akan sampai menginjakkan kaki ke Papua. Tapi hari ini saya bertemu dengan saudara-saudara saya. Kita diikat dengan 2 ikatan. Kalau kita sama-sama Islam, pengikatnya adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada saudara kita yang tidak Islam, kita diikat dengan ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang dapat saya sampaikan. Banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu adik-adik memaafkan saya? Alhamdulillah. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Mudah-mudahan Allah meridhoi amal kita, menjadikan pondok pesantren ini sebagai benteng pertahanan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadikan anak kita anak yang soleh solihah, penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah.